Baik, hari ini saya pertama kali pakai Zoom, jadi saya kurang ngerti teknisnya tadi. Ternyata harus saya yang bagiin link Zoom-nya, dan itu juga saya harus menunggu host-nya buka ruangan. Jadi ada beberapa kesulitan teknis ya. Rizky, tolong dibuka kameranya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Jadi kalau kamu nanti buka Google Classroom, itu sudah ada buku International Law dari Shaw. Dan ini saya akan masuk langsung ke pembahasan subjek hukum internasional untuk reminder mengenai hukum internasionalnya. Ada juga pembahasan ini bisa kalian lihat di bukunya Muhtar Kusumatmaja untuk yang bahasa Indonesia. Tapi karena e-book yang saya punya adalah bahasa Inggris, jadi kita akan membahasnya untuk yang bahasa Inggris terlebih dahulu. Oke. Di sini sebutkan international organizations have played a crucial role in the spread of international personality. Saya minta salah satu dari kalian kalau untuk menjelaskan apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan crucial role. Dari bertiga, Rizky, Ivanri, Helmi, ada yang bisa kasih masukan atau apa sih yang dimaksud dengan crucial role-nya itu? Mungkin peran penting, Bu. Iya, dia berperan penting. Why? Kenapa international organization berperan penting terhadap hukum internasional? Anyone? Apakah karena organisasi, izin menjawab Bu, apakah karena organisasi internasional itu termasuk dalam objek hukum internasional itu sendiri, Bu? Nah, coba. Masih ingat namanya PBB? Masih, Bu. United Nations. Iya, Bu. Masih ingat, Bu. UN itu bentuknya apa? International Organization, Bu. Organisasi internasional. Nah, jadi internasional itu dibuat pada saat si UN sendiri dibentuk. Sini ingat ya. Jadi kalau kita bilang di mana saat international law itu dibentuk, yaitu pada saat United Nations itu dibuat. Nah, dikasih di sini dibahas lagi di bawahnya bahwa jadi kan international organizations have played a crucial role, itu kan argumennya. Kemudian dibahas di bawahnya, since the 19th century, a growing number of such organizations have appeared and thus raise the issue of international legal personality. Jadi sebelum UN itu ada namanya ICRC. ICRC juga akhirnya jadi subjek hukum internasional. Kemudian ada beberapa, kemudian ada beberapa organisasi internasional lainnya yang kemudian terbentuk. Tapi yang paling signifikan itu adalah pada saat UN terbentuk. Sampai sini masih bisa ngikutin ya. Jadi ini background-nya dulu. Why international organizations mempunyai peranan yang sangat besar dalam hukum internasional. Oke. Terus ada namanya
Di sini juga bilang karena banyaknya muncul organisasi nasional juga diperlukan adanya pembahasan mengenai legal personality. Jadi itu juga yang harus dicek nih nanti. What is legal personality? Ya kan? Habis dari situ kemudian dicek lagi. Jadi ada ini ya. Jadi yang notes saya di sini nanti di elaborate lagi legal Jadi ada legal personality, ada crucial role. Terus whether that will be in any particular instance will depend on that cases, whether or organizations possess personality in international law will hinge upon its constitutional status. International organizations will be dealt with the chapter 23. Jadi nanti di buku ini dibahas lagi di chapter 23. Ini masih membahas bahwa organisasi internasional itu berpengaruh di hukum internasional. Sehingga menimbulkan adanya pertanyaan legal personality untuk hukum organisasi internasional. Nah, kemudian karena ini akan ada pertanyaannya begini. Relations dari negara ke organisasi internasional itu bagaimana? Terus treaties-nya bagaimana? Terus bagaimana status dari hukum yang dikeluarkan oleh organisasi internasional itu dalam hukum nasional? Ya, jadi sebetulnya yang paling penting adalah tadi legal personality dulu. Nah, di sini ada kasus yang menjadikan penjelasan mengenai organisasi internasional, yaitu reparations case. Di sini dibilang bahwa 50 states representing the vast majority of the members of international community have the power in conformity of international law to bring into being an entity possessing objective national personality and not merely personality recognition by them alone, together with capacity to bring international claims. Jadi hitungannya perkumpulan dari negara itu dihitung dalam satu komunitas yang dia mempunyai possessing international personality. Jadi bukan negara yang dilihat sebagai membernya, tapi si organisasi internasional itu yang dilihat. Dan juga mereka bisa melakukan klaim internasional. Jadi di sini terlihat kalau namanya legal personality bisa mempunyai hak dan kewajiban secara hukum internasional. Di sini di states kalau misalnya sebetulnya negara yang paling awal sebagai subjek hukum internasional, jadi akhirnya melihat bahwa bagaimana nih kita mengembangkan si subjek hukum internasional dari state dulu dilihatnya. Terus kemudian kalau state itu kan dia mempunyai principle of sovereignty, sovereign equality, kedaulatan. Terus oleh karena itu dia enjoy the same degree of international legal personality. Kemudian apakah ini akan jadi masuk ke dalam international organizations? Similarly, the role of the Holy See. Anyone knows what is Holy See? Holy See itu apa?
Coba dicek dulu di Google. Policy itu apa? Kebijakan, Bu. Similarly, the role of the policy. What does policy means? Tahta suci, Bu. Nggak dengar. Di sini tahta suci. Policy tata suci berarti Ya. ini lagi ngebandingin negara tata suci as well as the UN experience. Nah, tadi kan makanya saya bilang the tonggak adanya organisasi internasional dimulai dari publik, dimulai dari UN. Nah, di sini ada the significance, the right and duties on the basis of both. Nah, ini dia. The significance, right and duties. Jadi kalau ada legal personality berarti punya right and duties, punya hak dan kewajiban. Yang di atas masih pertanyaan ya, ada sovereign equality. Apakah international organization punya sovereign equality atau tidak? Kemudian ada issue recognitions. Bagaimana cara pengakuan dari international organizations? Kemudian ada contoh lagi ICRC, Private Non-Governmental Organizations. Dia dibuat oleh para pedagang sebagai private. Jadi ini adalah organisasi private yang kemudian jadi public sebetulnya, ICRC. Karena non-governmental, dia terdiri dari individu-individu, di mana dia didirikan berdasarkan hukum Swiss. Dan based on Geneva Conventions, Red Cross Convention 1949, dia mempunyai special functions. Jadi special functions-nya apa? Dia bisa enter to international agreement under international law with the international person, such with the EEC under the World Food Program. Jadi dia bisa ikut dalam international agreement dengan berdasarkan hukum internasional dengan international person. Ini belum menjawab yang organisasi internasional, ini masih menjawabnya satu-satu dulu. Reminder untuk subjek konvensional. Oke. Kemudian ada jadi tadi itu sudah ada ya satu untuk menjadi legal personality dicatat ya. Berarti dia mempunyai subjek dan mereka mempunyai hak dan kewajiban secara internasional. Kemudian mereka bisa melakukan international agreement. Jadi dia bisa connecting to other international person atau other subject international. Nah, skala individual di sini juga dibahas. In a specific cases, such as war crimes, piracy, and the genocide, itu juga bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Di sini dibilang personality may be acquired by virtue of being directly subject to international duties. Kenapa dibilang duties dan kewajiban? Karena tadi itu dia termasuk war crimes, piracy, atau genocide. And might in the future constitute the method by which transnational corporations, ini akan menjadi baru karena MNC, multinational corporations, may be accepted as international persons.
Okay. Dah. Jadi kalau bisa disimpulkan subjek hukum internasional berarti dia punya legal personality. Mohon maaf kalau jelek, ini pakai tangan soalnya. Legal personality. Terus apalagi tadi? Yang bacaan tadi apalagi? Legal personality consists of, terdiri dari, what is legal personality? Ada dua tadi. Ayo apa? Rizky, kamu udah cuci muka belum? Bu? Cuci muka. Belum, Bu. Oke, legal personality. Bertiga. Consist of, terdiri dari? Dapat membuat perjanjian internasional bukan Ibu? Oke, write dulu. Aduh, mati lagi. Satu lagi apa? Kalau ada hak pasti ada? Kewajiban, Bu. Duties. Kewajiban. Oke, baru setelah ada right and duties, itu baru masuk tadi yang Helmi. Tadi Helmi bilang apa? Dapat membuat perjanjian internasional, Bu. Itu dia. Jadi dia karena dia punya right and duties, dia bisa membuat perjanjian internasional. International agreement dengan siapa dia buat perjanjian internasional? Dengan sesama organisasi internasional, negara atau subjek hukum internasional yang lain, Bu. Oke, with other international subject ya. Oke. Nah, berarti kalau dia bisa buat perjanjian internasional, dia punya other international. Satu lagi ininya apa? Unsurnya apa lagi nih? Ya udah base. Jadi kalau kita bikin perjanjian internasional itu berdasarkan hukum apa? Kalau kita membuat perjanjian antara perusahaan Indonesia dengan Indonesia kan hukum Indonesia. Kalau kita membuat perjanjian antara Vatikan dengan WHO misalnya, itu dia based on apa? Hukum apa? Hukum internasional, Bu. What? Apa Rizky? Based on Hukum national or international law? ya, international law. Apa? Based Hukum on? nasional, Bu. Ya. Sampai di sini bisa nangkep? Sebelum kita lari kemana-mana dulu. Jadi semua subjek hukum internasional pasti punya legal personality, di mana ada right and duties, ada hak dan kewajiban yang harus yang dimiliki dan dipenuhi, di mana nanti dia bisa membuat perjanjian internasional kepada other international subject yang lain dan based on international law. Oke? Oke ya. Oke. Nah, ini supaya masuk dulu, saya nggak
Gak buru-buru, coba kamu lihat your Google Classroom. Sudah pada masuk? Sudah bisa yang 3 ini dulu? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, cek Google Classroom, terus saya minta untuk nanti karena kita akan masuk ke mana ya? Nih, kita akan masuk ke reparations case. Coba tolong dibuka dulu Google Classroom-nya. Saya kasih 5 minutes, 5 until 10 minutes untuk dibaca mengenai ini. International Organizations itu ada di halaman 259. Mana ya, sebentar. And nanti kita akan masuk ke organisasi internasionalnya itu pada halaman chapter 23, it means 1282. Jadi ini halaman berapa ini? Halaman 259. Oh, salah. Halaman 259 dan halaman 1282. Oke. Saya sediakan waktu 10 menit, ya berarti sampai jam 11:05 untuk dibaca cepat dulu, halaman 259 dan halaman 1282. Itu dulu ya. Oke. Ya, silakan dimulai. Boleh dimatikan kameranya?
Oke, 1 menit lagi. Loh, ini kok hilang? Oke, sudah jam 11:05. Tolong dibuka lagi kameranya. Helmi, bagaimana? Masih bisa ngikutin nggak? Karena ini agak beda sekali nih dengan bisnis lo ya. Iya, Bu. Masih bisa, Bu. Ya. Saya juga mesti reminder yang lain, jadi kita bersama aja. Oke, Ivandri, Rizky, apa sudah dicek yang halaman? Sorry. Hmm. 1282. Udah, Bu. Oke, jadi tadi itu saya merefresh dulu subjek hukum internasional itu apa. Ada kaitannya dengan legal personality. Nah, sekarang ada introductions to international institutions. Ini berlaku tidak hanya untuk publik, juga yang untuk kita bilang private ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar international institutions itu dia akan masuknya ke publik, walaupun nanti dia akan misalnya membahas mengenai perdagangan, mengenai bisnis, mengenai moneter, mengenai perekonomian, gitu ya. Nah, saya masuk introductions-nya dulu. Kan di sini dibilang bahwa ada nation state. Sebetulnya ini kan the evolutions of nation states. Jadi yang pasti dalam international law itu adalah perubahan. Jadi dia berubah, state itu berubah, kemudian ada development baru dari international order. Tadi kan saya udah bilang ini dibentuk, diawali dari adanya United Nations, pembentukan United Nations, berarti international order. Kemudian, karena kan kalau kamu ingat, ini juga adanya negara-negara kecil baru. Adanya, kalau di sini dibilang adanya Peace of Westphalia, terus adanya konflik dari Central Europe, kemudian ada juga Napoleonic Wars, jadi Napoleon itu mau mengambil European, jadi sebetulnya semua perang itu ada di Eropa. Terus kemudian di sini ada the outbreak of the First World War. Ini juga terjadi di Eropa. Kemudian ada the growth dari International Red Cross. Kemudian ada international associations. Juga ada private international union. Sebetulnya dibilangnya private international unions itu dia bergeraknya di bidang yang non-public. Kalau public itu kan dia akan melihat dari negara dan subjek hukum internasional. Kalau private itu dia lebih masuk dari hal-hal kecil saja. Nah, jadi kembali nih pertanyaannya, gimana dengan ada perubahan ini membentuk yang namanya international cooperations. Jadi kalau saya boleh di sini ada lebih enak pakai tangan. International apa tadi bahasa cooperations.
Jadi main idenya begini, international cooperation dengan banyak perubahan, bagaimana caranya supaya tetap bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, ada outbreak baru, yaitu ini yang tadi. First World War. Karena nggak bisa kerja sama, akan terjadi perang. Jadi sebetulnya kalau manusia itu dalam posisi damai, tidak ada perang, manusia akan kerjasama untuk perdagangan. Lex Mercantoria makanya berkembang namanya hukum perdagangan. Yang kemudian berkembang menjadi, kalau di Belanda bilang private law, kita bilang perdata, kemudian muncul lagi derivatifnya, apakah mengatur orang atau mengatur badan hukumnya, terus kemudian berkembang lagi derivatifnya menjadi business law. Nah, itu pada saat tidak perang, business law akan berjalan. Tapi pada saat dia perang, itu akan ada pertanyaan bagaimana caranya supaya mengatur negara-negara tersebut. Makanya masuk public international law. Karena adanya Perang Dunia Pertama, ada ICRC, kemudian muncul bagaimana di idea mengatur dunia, makanya namanya international law, karena ini ada yang diatur mengenai dunia. Terus juga banyak unions yang mengatur mengenai private. Sebetulnya sebelum Perang Dunia Pertama juga sudah ada unions yang mengatur mengenai hal-hal yang bukan publik. Tapi karena ada perang, itu biasanya perang dunia itu akan menghancurkan sistem dan infrastruktur yang ada. Berarti kita membangun kembali, begitu kan? Nah, ini cerita mengenai apa yang terjadi di Eropa. Ini bagaimana mereka mencoba untuk membangun kembali Eropa yang sudah hancur di Perang Dunia Pertama. Dan juga akhirnya kemudian ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu lebih besar karena Jepang ikut serta, berarti Asia juga masuk ke situ. Dari yang awalnya dimulai dari Eropa, Perang Dunia Kedua itu ada negara Amerika, berarti benua Amerika, benua Eropa, dan benua Asia. Australia itu masuk ke dalam yang membantu Amerika dan Eropa. Kalau di Perang Dunia Kedua itu kan lebih ke Jerman yang menguasai Eropa. Oke, kemudian ada League, ini mulai ada LBB. Kalau dipikir ada Function League, both LBB and UN. Nah, sorry, nggak bisa kenapa ya? Oke. Oops. Ya, baik. Oke. Nah, ini ada question mark mengenai apa sih yang dimaksud dengan institusi dari universal karakter. Dijawab di sini ada Comprehensive Organizations of the League of Nations dan juga United Nations. Jadi ini yang dikatakan mempunyai universal karakter. Juga kenapa dikatakan universal? Karena dia mencakup berbagai hal. Dia mengatur mengenai labor, dia mengatur mengenai educational, dia mengatur mengenai kesehatan. Jadi sebetulnya ide dari international law itu adalah, jadi ini bagaimana caranya
bisa bekerja sama. Dibuat memakai international law. Terus bagaimana caranya supaya hukum ini berlaku dan masuk ke dalam negara-negara, dibuat United Nations. Maka United Nations itu tujuannya adalah cooperations, kerjasama. Makanya dia punya pasukannya adalah peacekeeping force, karena itu dia hanya untuk menjalankan perdamaian. Tapi kalau kalian baca UN Charter lagi, sebetulnya UN juga bisa mempunyai pasukan apa ya istilahnya, combat, pasukan perang. Ini ada, tapi yang didengungkan oleh UN dia pasti akan untuk perdamaian karena dia akan buat namanya peacekeeping. Jadi the main idea-nya adalah bagaimana bekerja sama. Kenapa dibilang harus kerja sama? Karena kalau kerja sama tidak ada lagi yang namanya perang dunia. Ini teorinya. Walaupun sekarang masih ada pertempuran. Terakhir ada di Afghanistan berarti. Ya. Ini bisa di screen capture kan ya? Kalau misalnya nggak mau catat, karena saya nggak simpan. Oke. Nah, kembali ke kenapa dibilang universal, karena dia mencakup berbagai lini, ya. Ada World Bank, ada IMF, agensi-agensi yang dimiliki oleh UN ini dibahas. Nah, di sini juga ada International Economic Agreement and Institutions, bukan special agency, yang increase important have been established. GATT itu akan membahas International Trade Organizations, di mana itu ada tarif and trade. Berarti kalau tarif and trade itu saya bilang barang dan jasa gitu ya? Bisa ya? Karena trade dia barang, tarif mungkin ke jasa, atau ada pengertian lain. Jadi sebetulnya WTO dengan GATT itu mengatur barang dan jasa. Ini ada putaran-putaran. Ini apa nih? Iya betul, putaran-putaran Uruguay, Marrakesh. Also provide the establishment of the World Trade Organizations (WTO) as a permanent institutions and its own secretariat. Dia masih dalam tahap intergovernmental karena ini ministerial conference. Ini ada yang GAT, ada yang GATT. Mana ya? Oh ini belum keluar, belum. Oke. Jadi ini WTO sebagai International Economic Agreement and Institutions. Ceritanya ada di sini. Terus ya nanti akan pertanyaannya begini sebetulnya. Ini udah ya, saya hapus. Nggak ada yang saya hapus seperti.
Question mark-nya adalah WTO. Ini public atau private? Itu dulu dijawab. WTO itu public atau private organizations? Ada yang bisa jawab? Karena dia terdiri di sini menteri ya. Atau udah negara sekarang? Kalau negara itu kan karena UN. UN itu adalah anggotanya adalah negara. Kalau menteri berarti dia masih intergovernmental. Berarti antar pemerintahan. Coba dicek dulu WTO masuk kemana? Public or private? Ke intergovernmental, Bu. Kalau mau lihat gini, lihat di websitenya WTO. Di situ mereka akan state, mereka termasuk organisasi apa. Udah? Dapat? Apa dibilangnya? WTO is organisasi yang seperti apa? Global International Organisasi, Bu. Kenapa? Global International Organization. Berarti dia masuk di public. Iya, Bu. Kembali dulu ke sini. Jadi International Economic Arrangement. Jadi di sini adalah ekonomi. Oke, simpan dulu ya tadi. Jadi dia apa public ya? Iya, Bu. Dia terdiri, coba lihat member dia negara atau menteri. Yang rapat menteri atau negara. Negara itu berarti bisa bukan menteri. Kalau between nation berarti apa, Bu? Apa? Between nation berarti antar negara kan, Bu? Antar negara, ya.
Oke, jadi tadi ada WTO, kemudian di sini bahas mengenai regional institutions, ada NATO and Pakta Warsawa sebagai defense alliance, allies sebagai defense allies, and bloc politik. Karena ada the Cold War and failure of the Security Council. Ini juga part dari international organizations, tapi ini yang Pakta Warsawa itu sudah tidak ada, sekarang tinggal NATO. Regional organization di Europe itu ada Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi Eropa membentuk hukumnya sendiri dan fail karena Yunani tidak bisa dibantu dan akhirnya membuat British jadi keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Di sini juga disebut ada NATO lagi. Jadi ini sebetulnya dia menceritakan bagaimana apa organisasi yang berdasarkan regional regions ya. The allies now comprising 26 states. Ini juga sudah ada perubahan. Karena sekarang ada defense allies antara India, Rusia, dan Cina. Dunia akan berubah lagi sepertinya. Ini sejarah-sejarah ya, sejarah dari perkembangan. Ada American Continent di benua Amerika. Amerika di sini kan dibilang emerge after the Second World War. Amerika sebetulnya menjadi pihak pada Perang Dunia Kedua, makanya dia setelah itu menyiapkan negaranya juga untuk selalu siap perang. Makanya di sebelah sini ada Collective Self-Defense System. Dengan negara-negara Amerika Latin yang memang berdekatan dengan benua Amerika. Arab League, Arab juga membuat persatuannya sendiri. Yang minyak juga punya, di sini tidak disebut OPEC. Afrika juga punya Africa Union. Dan terakhir adalah Asia, Asia punya ASEAN. ASEAN ini agak menarik ya karena dia bentuk dulu ASEAN-nya baru dia deklarasi. Deklarasinya ini ada deklarasi dulu ada ASEAN Concord itu ada di 1977 sama. Kemudian di 2003 ada ASEAN Security Community. Jadi dia bikin 3 pilar. Economy community, security economy, security community, economic community, and social cultural community. Ada charter yang seingat saya ini dibuat setelah mana ya? Tadi nggak bahas di sini. Tadi nggak bahas. (1967) baru dibahas lagi bagaimana itu di tahun oh ini dia Manila ASEAN Declaration charternya adalah setelah ini nggak dibahas ya, mungkin ini bukunya 2007 harusnya ada nih. Oke, jadi tadi adalah membahas mengenai tipe-tipe organisasi internasional. Di sini membahas mengenai legal aspect. Nah, ini kita masuk di legal aspect. Tadi kan udah dibahas legal aspect adalah dari international organisasi adalah bagaimana supaya dia masuk ke dalam legal personality, di mana legal personality mempunyai hak dan kewajiban. Konvensinya ada untuk
international organizations adalah, dan masih draft ya. Nah, di sini jelas apa yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah based on draft article on the responsibility of international organizations. Internasional organisasi adalah setiap organisasi yang dibuat berdasarkan perjanjian, di mana perjanjian tersebut berdasarkan international law dan possessing its own legal personality. Yang tadi sudah kita bahas ya di awal, jadi dia mempunyai hak dan kewajiban, dia bisa membuat perjanjian, dan dia governed by international law. Oke. Nah, ini yang distinguish perbedaan public international organizations from private or non-governmental organizations and from international public companies. Jadi, kita harus lihat daripada saat dia pembuatannya. Jadi di charternya atau di deklarasinya atau di MOU-nya itu dia sebut bahwa saya adalah international organizations. Terus saya berdasarkan hukum internasional. That's why saya bisa bergerak sebagai subjek hukum internasional. Tapi juga ada yang tidak menyebutkan itu. Seperti UN itu tidak menyebutkan itu. Nah, UN kemudian bisa menjadi mempunyai legal personality itu berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan advisory opinion di International Court in the reparation for injuries suffered in United Nations case. Ya, jadi ini untuk menjawab pertanyaan personality-nya. Jadi what next berarti saya bisa copy nggak ya? Oh, dia nggak bisa. Ya, jadi International Court in the reparations for injuries suffered in the service of United Nations case itu yang menjadikan United Nations mempunyai legal personality. Di bawah dibahas lagi mungkin. The court emphasize, acknowledge that is the UN members by entrusting certain functions to it with attendant duties and responsibilities have clothed it with the competence required to enable those functions to be effectively discharged. Jadi UN itu di UN Charter-nya tidak disebutkan bahwa dia based on international law atau dia adalah organisasi internasional. Tapi menurut menurut pengadilan itu sudah mencakup karena UN mempunyai duties and responsibility yang ruang lingkupnya ke dunia. Dan dia mempunyai kompetensi untuk menjalankan duties and responsibility tersebut. That's why UN members, United Nations dianggap sebagai
organisasi internasional dan mempunyai hak untuk menuntut, sini menuntut responsibility, menuntut ganti rugi sebetulnya. Di sini the court emphasize lagi bahwa 50 states representing the vast majority of the member of international community had the power in conformity with international law. Jadi negara anggota, 50 negara anggota di United Nations itu mempunyai kekuasaan dan based on international law untuk to bring into being entity, untuk menjadi sebuah international personality, dan mereka diakui dalam the whole United Nations. Jadi mereka tidak diakui sebagai negara-negara, tapi dia sebagai United Nations. Dan nanti ada bahasa attributions. Yes. In case nanti lain lagi. Jadi kita terakhir mungkin untuk penutup, saya meminta kalian untuk membuat kasus posisi ya, mengenai kasus posisinya preparations for injuries. Pernah membuat kasus posisi atau belum? Kalau belum bilang, nanti saya kasih tahu. Kalau diam semua berarti sudah pernah ya. Jadi ini ada tugas pertama di Google Classroom mengenai kasus posisi. Preparations for injuries suffered kasus posisi reparations of injuries. Due date-nya tanggal 20 hari Senin ya. Time optional jam 11.59, jam 11 siang. Ya udah saya masukin di Google Classroom. Belum ada yang masuk kayaknya ya. People-nya masih baru saya doang. Saya sudah masuk, Bu. Coba ya saya refresh. Oh iya, ini udah masuk. Oke. Oke. Ya. Jadi kasus posisi adalah mengenai kronologisnya satu, yang kedua mengenai keterkaitan hukumnya. Jadi kan nanti hukumnya itu bisa jadi seperti ini ya, ada pasal-pasalnya. Artikel 104, artikel 105, atau kamu bisa lihat juga langsung ke UN website. Tin case, jangan masuk ke tin case. Ya, jadi mungkin saya lebih kasih tahu dulu, untuk ada sini yang lain yang nggak masuk bingung. Seperti ini. Kasus separations of injury 1.
kronologis. 2. Analisa hukum. Jadi kalau di kronologi saya lihat ceritanya, di analisa hukum itu nanti saya akan lihat keterampilan kalian untuk mengeling kronologis dengan peraturan hukum yang ada. Oke. Oke, dari jam 10, tadi kita mau jam 10 kan? 10.30 lah ya. 10.30 sampai 11.41 ada any questions? Saya stop share dulu. Ya, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Mengenai tugas, mengenai cara belajar. Karena ini adalah online learning, saya harapkan kalian lihat kalau kemarin di pertama kamu Rizky nggak masuk, itu saya ngajarin gimana caranya cari data-data di internet, lihatnya ke jurnal, atau ngelihatnya ke website yang resmi, jangan lihat di blog. Karena di blog belum tentu dia betul, dan juga jangan melihat di Wikipedia. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Selain jurnal resmi itu boleh memakai sumbernya dari buku nggak, Bu ya? Boleh. E-books ya, atau buku juga boleh. Buku seperti fisik gini, Bu? Boleh banget gitu. Jadi pertama memang kenapa saya sarankan jurnal, karena itu biasanya the latest development ada di jurnal. Cuma juga harus lihat juga jurnal tahun berapa yang kalian lihat. Dan habis itu lihatnya dari buku, baik itu e-books ataupun dari buku yang fisik. Jadi saya rasa ini sudah tingkat mau skripsi ya, jadi sudah lebih bisa untuk meresearch secara hukum. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di kasus posisi ada citations atau ada footnote, it's much better, tapi saya lihat dulu bagaimana cara pembuatan kronologis karena dan analisa itu nanti akan masuk bagaimana cara logika hukumnya jalan. Gitu ya. Oke, itu dulu mungkin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kurang lebih nanti kuliahnya minggu depan seperti ini. Dengan Zoom atau sebetulnya ada satu lagi. Apa yang Microsoft punya itu saya lupa ya. Teams. Tolong dipelajari Teams-nya. Mungkin kalau Zoom-nya tidak ngangkat, kita pakai Teams. Teams itu gratis ya. Seperti yang Google punya itu apa ya? Meet. Yes. Meet. Ya, itu. Teams Microsoft punya. Jadi kalau kalian punya Microsoft Office, pasti punya Teams. Karena nanti akan ada pilihan Zoom dan Teams, tapi masih develop ya. Semoga cepat. Oke, kalau tidak ada